warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mudharabah dan musyarakah. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Anissa Rahmawati 11 12 21 250, Aisyah Wahyu Ananta 11 12 21 002, Emilia Anggi Ardianti 11 12 21 012, Nelia Santika 11 12 21 061, Citra Desta Delima 11 12 21 283, Isa Wahyu Ananta 11 12 21 002. Apa itu mudharabah? Mudharabah merupakan perjanjian kolaborasi di antara sahibul ma'al, orang yang memiliki modal, dan mudharib, individu yang memiliki keahlian atau keterampilan guna mengelola usaha yang produktif dan sah secara hukum. Apa itu musyarakah? Bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai porsi tanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya, Emilia Santika. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emilia Santika dengan NIM 111221061. Di slide selanjutnya ini ada di rukun-rukun mudharabah. Yang pertama ini ada di sihat atau ijab dan qabul. Pernyataan kesepakatan antara sahibul mal dan mudharib. Nah, yang kedua ini ada di keuntungan atau riba. Harus ditentukan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga ini ada di modal atau rasul mal, yaitu modal berupa uang atau barang yang harus jelas jumlah dan jenisnya. Yang keempat ini ada di pihak-pihak, yaitu di sahibul mal atau pemilik modal. Yang kedua ini ada di mudharib atau pengelola usaha. Nah, di selanjutnya ini ada di syarat mudharabah. Yang pertama ini ada di modal harus berupa aset yang jelas, yaitu seperti uang atau barang. Nah, yang kedua ini ada di keuntungan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati, bukan jumlah tertentu. Nah, yang ketiga ini ada di kerugian ditanggung oleh sahibul mal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran mudharib. Ini ada rukun-rukun musyarakah. Yang pertama itu ijab dan qabul, kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian ada pihak-pihak. Pihak-pihak ini minimal 2 orang atau lebih. Dan yang ketiga ada modal. Modal ini berupa uang, barang atau aset lain yang dapat dinilai. Kemudian ada syarat musyarakah. Yang pertama itu modalnya harus jelas jumlah dan jenisnya. Yang kedua, keuntungannya harus ditentukan sesuai dengan nisbah yang disepakati, tidak boleh dalam bentuk jumlah tetap. Dan yang ketiga, semua pihak memiliki hak dalam manajemen kecuali disepakati dan sebaliknya. Kemudian ada macam-macam mudharabah. Yang pertama itu mudharabah tidak terbatas. Di sini pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola usaha dalam mengelola dana tanpa batasan jenis usaha, lokasi, atau cara menjalankannya. Yang kedua ada mudharabah terbatas. Di sini pemilik modal memberikan batasan tertentu kepada pengelola usaha seperti jenis usaha, lokasi, atau metode pengelolaannya. Yang ketiga ada mudharabah gabungan, kombinasi antara mudharabah dan musyarakah, di mana selain berperan sebagai pengelola usaha, pengelola juga ikut menyertakan modal dalam usaha tersebut. Selanjutnya macam-macam musyarakah. Yang pertama musyarakah syirka al-amlak, kerjasama dalam kepemilikan aset yang diperoleh melalui warisan atau hadiah tanpa perjanjian awal untuk membentuk kemitraan usaha. Yang kedua, musyarakah permanen atau musyarakah mutaknakisah, merupakan kerjasama yang bersifat permanen di mana modal setiap pihak tetap berkontribusi hingga usaha selesai atau dibubarkan. Yang ketiga, musyarakah amal, yang dimana bentuk kerjasama kedua pihak atau lebih bekerja sama tanpa menyertakan modal uang, melainkan modal keterampilan
atau tenaga. Slide selanjutnya, mekanisme pelaksanaan akad mudharabah. Yang pertama, peran sahibul ma'al atau pemilik modal dan mudarib pengelola. Yang kedua, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang ketiga, risiko kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena melalaikan mudarib. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan akad musyarakah. Yang pertama, semua pihak berkontribusi dalam modal dan pengelolaan. Yang kedua, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung proporsional sesuai modal. Yang ketiga, musyarakah mutanakisah atau yang disebut juga dengan kemitraan berkurang sebagai bentuk khusus. Saya Milian Gerianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini ada kesimpulan. Bisa disimpulkan bahwa mudharabah adalah perjanjian kolaborasi di antara sahibul ma'al atau orang yang memiliki modal dan mudarib atau individu yang memiliki keahlian atau keterampilan guna mengelola usaha yang produktif dan sah secara hukum. Sedangkan musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menyatukan modal sebesar dan keuntungan dan kerugian yang diperoleh sebesar dibagi secara proporsional berdasarkan perjanjian. Kemudian di sini ada saran. Yang pertama itu untuk kedua pihak, yaitu pilih jenis kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan usaha. Kemudian untuk pihak lembaga keuangan syariah, sediakan panduan dan edukasi terkait kedua akad ini agar masyarakat lebih memahami keuntungan dan risiko dari mudharabah dan musyarakah. Dengan penerapan yang tepat, mudharabah dan musyarakah dapat menjadi solusi investasi dan pembiayaan yang adil, transparan, serta menguntungkan semua pihak. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.